Karena Jadi, udah terang. Piusnya udah pede nih, percaya diri dia sama penerangannya. Oke. Dan ngeremnya Pakem. mantep banget ngeremnya. Pakem. Tapi Oke, nggak suka. sampai di depan doang. Di dalam nggak kalah menarik. Mending kita sambil jalan, sambil nyobain, sambil gua jelasin juga semuanya. Setuju. Oke, let's go Setuju. Sobat Setir. Sobat Setir harus lihat bagian dalamnya. Halo Sobat Semuanya. Setir. Selamat datang di Setir Kanan. Selamat datang. Balik lagi sama gua Chris. Dan gue Narendra. Nah, pada video kali ini kita spesial lagi di Paris. Paris. Karena berkat si singa dari Paris ini ya. Peugeot 2008. 2008. Wih, Yoi. warnanya juga mirip-mirip sama Yoi, kita hari kita ini. udah matching nih. Wih. Nah, enggak. Pada video kali ini gue bakal kasih tahu nih ke kalian cara mengendarai mobil ini. Oh, oke. Karena kelihatannya emang dari luar unik ya. Dari Iya. dalam unik. Pasti driving experience-nya juga unik sih kayaknya sih. Benar Sobat Setir. Jadi Oke. bawa mobil ini nggak seawam bawa mobil pada umumnya. Oh, jadi harus ada PDKT-nya, Chris? Bener, ibarat Oke. kita lagi PDKT sama cewek ya kurang lebih beberapa hari gitu ya, beberapa minggu Cewek baru Prancis. gitu Sobat Setir. Nah, penasaran kan apa cantik luar dalam dari mobil ini? Oke, sikat. Langsung aja nonton videonya sampai selesai. Ikutin terus. Weh. Kita mulai dari tampangnya dulu ya. Fascia depan. Cantik banget kalau kata gua. Gimana? Ndra? Cantik. Menurut gua dilihat nih dari desain lampu dan DRL-nya Benar. mirip kayak cakar Cakar doi, ya? Cakar macan. Jadi yang satu panjang nih, jadi kayak tembus ibaratnya sampai bawah. Iya. Jadi desainnya kesannya galaksi. Iya, kata Keren, gua keren, sih keren. ini ibarat taring ya. Oh, bisa juga, Iya kan? bisa juga. Singa kan? Taring, Ini iya, taringnya gitu. bener-bener. Wih, keren banget nih Sobat Setir. Oke. Lampunya udah full LED, termasuk lampu seinnya, jadi dia bentuknya vertikal garis. Terus LED juga untuk proyektor headlampnya. Oke. Jadi udah high beamnya juga udah dalam sini. Dan dia nggak ada fog lamp ya? Nggak ada, karena Jadi- udah terang. Piusnya udah pede nih, percaya diri dia sama penerangannya. Terang, beneran terang. Iya, oke. Terus dia juga udah dilengkapi logonya nih, 2008 208, tipenya dia. Terus di bawahnya ada si sih. singanya. Benar. Terus grillnya ala-ala floating gitu ya. Ada floating dan bahasa desainnya mirip nih sama abang-abangnya nih. Benar, Di dia 3008 sama 5008 ya. Mirip-mirip Konsisten kayak ya, gini. yang masuk ke Indonesia tuh semua kayak gini. Terus juga udah lengkap dengan sensor. Benar. Depan ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Keren banget. Di bawahnya ada aksen sedikit warna silver, nyambung nih sampai samping. Nyambung. Nah, oh mending iya benar. kita lihat aja. Lagi apa? Let's go. Oke, Nah, tuh bener kan oke. kata gua, nyambung kan? Nyambung ke sini ya. Yoi. Ke side body moldingnya. Terus dia juga minim nih, warnanya kesannya cuma hitam sama Hitam, body. warna body dan ini Ya, aksen ini aksen silvernya. manis sih. Oke, manis, Nih, manis, dia manis. juga ada sedikit aksen chrome sebenarnya, tapi di bagian atasnya doang nih. Ndra. Unik ya. Jadi atasnya bagiannya chrome, Bawahnya tetap hitam. hitam Jadi bawahnya. manis gitu, gak lebay. Oke. Keren ya? Keren sih. Dari samping nih kelihatan banget dia tuh rendah gitu. rendah ya, nggak tinggi-tinggi banget ya. Nah, tapi ini tetap masuk SUV nih Sobat Setir. Dan di sini juga ada aksen hitam glossy nih, Chris. Iya di nih, sini, kalau Chris. yang di luar ada trimnya, ada 2 trim. Nah, di Oke. situ ada tulisannya. Kalau ini kan cuma 1 trim, jadi dia polos gitu. Oke. Terus dia juga ada aksen-aksen ini nih. Over fender, Over fendernya dia pakai warna doff, hitam. jadinya SUV gitu. Menekankan kesan SUV ya. Bener, gagahnya dia di Gagahnya ya. situ. Velgnya gimana, Ndra? Velgnya dual tone, gue suka sih. Menurut Keren gue ya? desainnya nggak lebay, Masuk. tapi nggak simpel juga gitu loh. Iya. Jadi oke lah, Pas, keren banget. Kalau kata gue dia velgnya pas. Dia pakai 17 inch ya. 215, 60, ring 17. 17. Dia depan belakang udah cakram Oke. dan ngeremnya Pakem. mantep banget ngeremnya. Pakem. Kok lu udah tahu sih? Iya, Curang. soalnya gue ngeliat dari proporsinya, wah Bener, kayaknya Sobat pakem Setir. nih. Jadi mobil ini pakem banget. Nanti kita cobain juga di driving experience. Harus dong. Lanjut, ini nih. Oh, oke. Dia ada roof rail. Ada roof railnya, tapi dia modelnya model zaman now ya, yang nggak Iya. bolong ya. Jadi ngejepit doang kan. Tapi ini proper nih Sobat Setir gitu. Keren. Gimana? Keren. Lanjut ya, kita lihat Geser ke belakang. belakang. Let's go. Bagian belakang nggak kalah Bagian cantik. belakang nih, gila. Lampunya nih ya, Ndra. Oke. Dia udah full LED, terus
smoke bagian dalamnya. Dalamnya hitam ya? Iya, Dalamnya gelap. nyambung nih kesannya gitu. Gue suka penataannya nih, Chris. Lampu Ini kan lampu rem, lampu senja, Heeh. lampu sen, Lampu rem, lampu mundur. Mm. Nah, terus buat lampu mundur sama lampu sennya dia ada kayak teksturnya gitu loh, ada aksen-aksennya gitu loh, sobat setir. Dia ibaratnya kayak apa ya? Bukan apa sih, kayak kaca terus dipantulin cahaya Oh, gitu. reflektor gitu, Iya, kayak bener-bener. reflektor. Tapi LED gitu, keren. Oke, lah oke. pokoknya. Dan bahasa desain untuk lampu belakang ini mirip dengan headlightnya. sama yang kayak depan. Tetap kayak gini nih, ya kan? Ada kayak cakar gitu ya. Yoi. Terus dia udah lengkap nih, di atas ada remnya High mount juga. stop lamp, benar. Terus ada rear defogger, Fogger. wiper. Wiper, dan ini manis banget, Chris. Nih, Tulisan Peugeot. Waduh. Jadi sini ini logo singanya. Lanjut lagi, di situ ada 2008. 2008, oke. Terus juga ini bempernya dia agak sedikit Monyong, apa ya, keluar gitu. keluar. Jadi emang gede banget nih bempernya keluar. Terus ini masih ada aksen yang nyambung. Ngikutin sama yang di depan, sobat setir. Depan, samping, sampai belakang ada. Bener. Sensor parkirnya ada 4. Betul. Dan di sini ada ini nih buat yang fog lamp belakang. Fog lamp belakang ya. Eropa banget lah ya. Benar, Mobil jadi Eropa untuk banget. safety kalau hujan untuk kabut. Bener. Dan- Dan knalpotnya 2. Wah, 2 keren. muffler. Sporty Yoi, banget. dan sekarang kita lihat bagian bagasinya, dia udah elektris pembukaannya. Oke. Oh, ada kamera mundur juga. Nah, kamera mundurnya unik nih sobat setir. Nanti kita jelasin buat sobat setir ya. Oke, nah belakang bagasinya lumayan luas nih sobat setir. Dia kurang lebih di 434 liter. Wow, oke. Gitu. Jadi Oke. mantap juga, terus juga bisa lumayan rata nih nanti. Kalau ditinggalin. direbahin bisa lumayan flat rata ya. Jadi dia sistemnya 60-40 yang bagian tengah. Hmm. Terus dia jadi lumayan gede. Dan dia lumayan dalam ya, Chris. Benar. Buat penyimpanannya. Jadi lantai bagasi lumayan dalam. Terus di bawah masih ada ban serep. Dan serep yang toolkit. enggak full size. Iya, dia ban serepnya temporary. Temporary. Terus di sini ada toolkit, separator lah, kurang lebih untuk Ya, safety betul. biar nggak bisa diintip. Terus bisa buat taruh-taruh barang. naruh-naruh barang, dan di sini juga ada pocket nih. Mm-mm. Ada Nah, pocket tapi dia nggak ada kanan kiri. talinya, jadi kayak manual gitu kalau Iya, benar. bisa keganjel sih. Gitu Oke. sih. Oh, ini nih. Nah, ini nih, khas mobil Eropa. Khas mobil Eropa. Di sini ada Toolkit. toolkit, dan ini segitiga pengaman ya. Iya. Oke. Nah, tutupnya tuh di sini nih. Ngambilnya dari sini ya. Iya, gitu set. Awas kejepit. Dorong deh. Iya. Oke. Nah, selain itu juga, sini dah. Gue mau Apa kasih tuh? lihat ke lu. Kalau kita ngedeketin mobil ya, kondisinya terkunci. Jadi Oke. dia tuh kalau kita tinggalin, dia bakal ngunci sendiri, walk Oke. away lock. Terus Oke. kalau kita deketin, dia otomatis kebuka sendiri. Oh, canggih dong ya. Gitu sama Asik, 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 asik. kunci. Terus kita deketin lagi, nanti dia kebuka. Hmm. Nah, Oke. gitu. Udah keyless juga, di sini ada alurnya. Oh iya benar. Gitu. Oke. Mending kita langsung coba jalan. Let's go, sikat. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Gua ajarin dulu ya, Ndra. Oke dong. Oke. Wih. Masuk ke dalam nih, Ndra. Ada hal unik yang harus lu ketahui. Apa tuh, Chris? Dia tombolnya ini harus ditahan sambil ngerem juga. Jadi nggak bisa kayak tek gitu doang. Di Oh. hold dulu. Tuh. Jadi nggak bisa kayak kilas-kilas lain ya. Biasanya Iya. kan dia di tet sekali. Biasa kan pada pencet bingung doang. gitu kan. Benar. Nah, terus juga mau matiin sama. Hmm. Gitu. Harus ditahan dulu. Benar. Oke, keren. Nah, sekalian kita bahas kamera mundur kali ya. Boleh dong. Nah, ini dia kamera mundurnya yang spesial. Dia tuh akan ngerekam nih. Ntar ya, kita maju dulu dikit. Boleh. Release tangannya. Nih. Langsung kita kasih lihat ke Sobat Setir hal unik dari tuh. Oh, Ini jadi ya kan? dia walaupun single kamera, tapi dia ngerekam apa yang udah kita lewatin, jadi ngebentuk ceritanya nih 360 gitu ya. Terus juga dia Oke, ininya udah Oh, udah ngikutin. ikut, gitu. Udah Jadi ngikutin. udah banget. Meskipun dia kecil ya, Mhm. pun kebantu banget sih sama ini. Iya dong, tentu Iya kan? dong. Cakep. Nah, udah yuk, let's go. Kita jalan, Bro. Oke, Ndra. Karena emang mobil ini lebih proper di Perkotaan. Nah, kan compact nih SUV. ya setuju. Jadi kita coba aja di dalam tol dulu. Boleh, sikat. Oke nih. Kita masuk ke tol dulu ya. Wih, gila. Emang nggak bohong ya, kok untuk urusan desainnya mobil Prancis nih selalu eksentrik, ya kan? Nyentrik. Wih, kayak stylish banget gitu loh. Nah, dari setir. Bener, setuju. Speedometernya,
Jadi kesannya tuh naik mobil ini tuh berbeda daripada Beda, mobil benar, lainnya. setuju. Berasa ini sebenarnya tuh kayak naik pesawat, Wah bener, ya kan? Bisa dibilang kayak naik pesawat. kayak di kokpit pesawat ya. Apalagi dengan buttons ini nih yang di flick, cek. Waduh, kayak Top Man. Betul. Top Man, Top Gun. Nah itu berisik dia dapat ini ya, sensor. Sensornya dia ada banyak, depan ada, belakang ada. Ini semua bisa nyala. Oke Indra, Oke, kita udah Chris. masuk ke tol Keren amat tuh. dan yang langsung kita bisa rasakan adalah line keepingnya. Jadi Oke. kita hidupin dulu tombolnya di sebelah kanan sini. Jangan lupa posisi ininya ya, Ya, instrumen clusternya ya. instrumen clusternya kita harus set di driving. Driving. Jadi kelihatan ada mobilnya, terus ada marka jalan gitu. Jadi kita aktifin dulu. Tek. Nah dia warna hijau. Marka jalannya berubah jadi warna hijau. Nah, artinya dia Benar. udah nyala nih. Oke. Gitu. Terus ada yang lumayan unik. Jadi tombolnya ini kalau dia ada lampu nyalanya, itu berarti off. Oh. Terus kita pencet dia mati, artinya itu aktif. Kayak kebalik nggak Kayak sih? kebalik. Tapi ya gitu. Nah itu dia hal-hal yang harus diketahuin. Terus juga Oke. cruise control. Nah cruise controlnya agak unik nih, Indra. Dia nggak ada di setir ya? Nggak ada, polos ya. Ini audio, ini Switch. buat audio steering switch. Ini buat volume. Oke, itu buat telepon nih. Ini teleponi, terus juga buat ngatur-ngatur yang instrumen cluster. Oke. Nah ini kan udah nyala nih line keepingnya, Oke. udah bisa lebih relax megang setirnya, dia bakal ngatur sendiri mobilnya di tengah. Terus kita tinggal set cruise controlnya. Jadi di sini ada tuas lagi nih, Oke. kayak Di steering column ya? Iya di bawah sini, di bawah wiper. Bukan wiper, Sen. set. Karena ini mobil Eropa, setnya di sebelah kiri ya, Betul. wipernya di sebelah kanan. Oh ya by the way, udah auto nih, wiper dan lampunya. Wiper dan lampu udah auto. Betul. Jadi kita tinggal set di sini ada puteran, Oke. dikebawahin Bener. itu untuk cruise control, dikeatasin itu untuk speed limit. Oke. Jadi kita set di bawah, terus kita tinggal klik bagian bawahnya di bagian belakang ya. Gitu. Jadi udah deh, udah set cruise control, terus dia ada infonya di sini, termasuk dia ada info untuk speed limitnya juga yang warna merah. Oke. Wah, ciri khas mobil Eropa banget ya, bisa Gitu. ngeset speed limit ya. Betul. Jadi kita lebih aman berkendaranya juga ya. Oke. Terus untuk fitur si lane keeping assist dan cruise control ini ada minimum speednya nggak? Oh ya, kalau cruise controlnya di atas 30 lah. Oke. Nah kalau yang line keepingnya dia harus di atas 65 Harus km di atas per jam. 65 ya, baru bisa di engage ya. Betul. Nah selain itu juga fitur keselamatannya ada si blind spot BSM. monitoring. Benar, monitoring. Tapi bedanya kalau ini blind spot monitoringnya biasanya kan logo mobilnya tuh yang kedip-kedip. Benar. Kalau ini di bawahnya ada kayak dot gitu ya, Iya. warna orange ya. Orange merah gitu ya. Eksentrik, Nah, keren. jadi unik aja. Emang Unik. segala macamnya tuh dibuat lebih unik gitu ya. Oke. Nah, Chris, untuk urusan driving experience-nya gimana nih? Soalnya kan ngeliat kayak posisi instrumen clusternya, setirnya unik nih kayaknya nih. Benar. Untuk urusan posisi berkendara ya Oke. berarti ya. Ini sebenarnya udah fleksibel banget Indra. Dia udah tilt teleskopik untuk setirnya jelas, dan setirnya ini kan bentuknya unik ya. Dia kayak segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, segi 8. Pokoknya bentuknya unik deh. Iya, dia karena flat ini top Flat top dan flat bottom. gitu. Terus kecil setirnya. Nah, Oke. ini dia tuh pertama kali gua duduk di sini, gua nyoba cari posisi nyetirnya. Itu agak lumayan aneh. Jadi kayak nggak biasa nih. Kenapa? Karena si speedometernya ini, dia kalau kita set kita agak rendah joknya, otomatis ketutupan sama si setirnya. Setirnya, oke. Jadi mau nggak mau kita harus agak lebih tinggi. Joknya kan juga bisa naik turun nih. Dia harus lebih tinggi. Terus setirnya Walaupun harus... belum elektrik ya. Oh iya belum. Benar. Semua masih mekanik. Masih mekanik. Oke. Nah, kita naikin posisi joknya agak lebih tinggi, setirnya kita buat rendah. Oke. Jadi kita ngelihat speedometer tuh dari atas si setirnya, bukan Jadi, dari ruang sininya. Posisi berkendaranya setir tuh lebih ke bawah ya berarti ya. Benar, makanya agak aneh kan di situ kan. Perlu pembiasaan. Nah, setelah beberapa lama enak juga ternyata. Oke. Jadi udah biasa, oke juga nih.
visibilitasnya oke, segala macem, ngelihat juga enak, speedometer benar-benar pas gitu loh. Awalnya pas kita ambil kemarin ya, kita sebenarnya rada sepakat nih kalau misalkan wah ini driving position saya rada unik ya Chris ya. Iya, rada beda nih. Tapi ternyata setelah lu coba lebih lama lagi, benar. Wah baru ketemu resepnya. Betul. Bener nggak? Jadi emang mobil ini tuh perlu banyak pembiasaan. Oke. Nah itu juga yang salah satu jadi apa ya, keunikan dan spesialnya dari mobil ini. Benar. Jadi lu harus jadi nggak semua orang tuh bisa langsung dapet feelingnya kali ya sama mobil ini gitu. Benar. Wah unik ya. Ya berarti ya sesuai lah ya Chris sama gaya dari eksteriornya, betul, gaya dari interiornya, bahkan sampai driving position saya juga unik. Bener. Emang nyentrik banget nih mobil asik sih. Ini Nur, untuk reclining joknya juga agak unik nih. Agak aneh ya posisinya ya. Karena dia ada di belakang. Jadi lumayan sih. Oke. Bikin kita agak sulit mengerai. Tapi karena kita udah tahu ya udah. Tetap. Dan kalau menurut gue ada hal unik nih. Kan tadi kan kita udah ngebahas masalah driving experience kan. Sekarang jadi penumpang experience. Oke, gimana tuh? Bisa rendah juga karena bisa diturunin dong. Secara mekanikal dia juga bisa direbahin banget tuh sampai rendah. Bener. Wah, unik ya. Dan posisi buat recliningnya juga sama kayak di posisi driver. Dia di bagian kiri belakang kalau gue. Posisinya agak ke belakang gitu ya. Jadi kalau pertama kali harus nyari-nyari dulu. Tuh. Ya kayak yang gue bilang tadi ya. Kalau sobat setir baru beli mobil ini, jangan lupa siapin waktu sehari buat pelajarin semua yang ada di mobilnya. Berarti kita harus menghabiskan waktu lebih banyak nih baru pertama kali tuh biar kita saling mengenal. Jadi PDKT-nya lumayan nih mobilnya nih. Jadi antara emosional gitu ya, kurang lebihnya gitu ya. Setuju. Ibarat kita PDKT nih kayak ini tuh cewek yang unik gitu. Cewek Prancis. Cewek Prancis. Kenalannya rada beda gitu ya. Beda, susah. Beda. Tapi kalau niat mempelajarinya enak lihat udah enak. Jadi ibaratnya kalau sama cewek pacarannya udah lebih akrab. Gokil. Jadi kan kita lebih susah mengenalnya, tapi setelah kenal kita jadi lebih nyaman. Ya nggak sih sobat setir? Oke Ndra, soal interior nih. Oke. Nggak kalah unik, ya kan? Iya, desainnya yang gimana menurut lo Ndra? Menurut gua berasa banget sih mobil Prancis. Karena dari zaman dulu kan mobil Prancis kan terkenal dengan desainnya yang eksentrik kan, dengan yang nyentrik yang gayanya wah tarikan garisnya gila-gila. Nah ini mobil juga nggak kalah Chris, karena lu lihat dong dari ini aja deh, instrumen cluster aja dulu deh. Langsung kelihatan banget setirnya. Ini nih konsol-konsol buat AC nih. Benar. Kayak naik pesawat tempur. Benar. Ini malah kayak gini nggak sih? Iya. Jadi bisa dipegang nih bolong. Iya. Gokil sih, keren banget. Nah, keren banget. Yang menurut gua selain desainnya yang nyata ini ya, yang fisiknya dia oke banget, nyentrik banget. Dia punya 3D instrument cluster. Oke, itu salah satu nilai jualnya juga ya. Benar. Karena unik banget. Jadi dia dipantulkan tuh sistemnya. Jadi ada layar pertama, terus layar keduanya tuh dipantulin dari atas. Nah itu dia tuh. Jadi unik banget. Terus masalah yang kita lihat udah, yang kita rasa dulu. Yang kita rasa ya. Wah, banyak material soft. Ini yang unik. Ini nih ya, bener setuju gue. Karena dia punya motif karbon sama kayak di door panel. Bener. Cuman ini kan ya udah plastik aja. Ya? Yang ininya soft touch. Yoi. Unik banget nih dashboardnya, malah soft touch. Yang bagian karbon nih ya. Atasnya juga soft touch. Jadi untuk lumayan ya, hitungannya udah mewah. Mewah banget. Dan kalau kita lagi nyetir malam-malam, ada ambient light juga. Di sini ada ambient light. Ini menekankan kesan mewahnya ya. Warna biru dia satu warna. Warna biru, ya benar. Terus juga dia itu semuanya pengaturannya ada di head unit. Karena head unit sudah terintegrasi dengan mobil, sudah terintegrasi pula dengan instrumen cluster ya. Benar. Jadi untuk kontrol AC, kontrol yang lain-lain itu bisa dilihat dari head unitnya atau instrumen head unitnya. Buat ngatur-ngatur speedometer, buat ngatur-ngatur si safety-nya tadi, line keeping-nya segala macam bisa lewat sini. Benar. Dan hal yang menurut gua unik adalah
Dia punya interface-nya bagus deh. Benar. Keren banget Terus ya. dia ada suaranya gitu tiap kali ditekan. Tuding, tuding, tuding. Blep, blep, blep. Jadi Lucu banget. semua itu memadu jadi sebuah hal yang eksentrik, dari desain, dari Iya. feel. Wah, pokoknya beda lah, mobilnya beda ya, unik ya. Banget. Oke. Turun sedikit nih, Indra. Ah. Nah, ini juga unik kan ya. Ini tuh Ya. dibilangnya kayak kukunya si singanya sebenarnya, Indra. Oh, Desainnya itu kayak oke. kuku, iya nggak? Gini ya. Kayak kuku ujung-ujungnya gitu. Unik ya. Dia ada Unik, yang unik. buat AC, Hmm. hazard, Hazard, lock, door lock, sama yang buat ini. kaca depan, kaca belakang ya. Betul, untuk AC-nya. Benar. Terus turun lagi ke bawah, di sini lucu nih, Indra, ya kan? Penyimpanannya ya. Iya, Dia kebuka gede banget. ada dua. Tapi ada 2 level. Iya, ada dua level. Ada 2 level penyimpanan, Atas bawah. atas dan bawah. Yang Terus- bawah lebih gede, yang atas lebih sempit. Tapi yang atas bisa buat taruh Bisa HP. taruh nih, HP, lucu. benar. Ya. Terus juga dia udah lengkap USB kiri kanan nih, jadi nggak rebutan. Oke, Penempatannya unik sih menurut gua. iya sih, Yang benar. kanan ini bisa buat Android Auto sama Apple Apple CarPlay-nya. CarPlay. Yang Ini kiri cuman port USB aja buat benar, buat ngecas. ngecas. Oke. Dan juga nih ada charging port 12 volt nih. Benar. Dikasih Lighter juga ya, tetap. buat lighter ya. Betul. Dapat. Terus Di sini udah ada Bawah. electronic parking brake, Ini dan drive switch mode-nya. driving mode. terus sama ini cup holder 2 buah. Tapi lucu nih. Ukurannya beda ya? Iya, yang satu lebih Yang belakang dalam, lebih dalam, lebih gede, yang depan lebih kecil. lebih pendek juga. Benar. Nah, yang unik juga, ini nggak kalah unik nih. Shifternya ya. Shifternya ini ya. Kita Oke. sambil berhenti nih. Mau kasih lihat. Jadi dia tuh ini kan di D. Hmm. Terus kalau kita ke N tinggal dorong ke depan. Hmm. Ke R dia geser dulu, Geser dulu ke kanan. kanan. Terus P-nya P. juga. Jadi kayak dia nggak lurus. Iya, iya. Dia ada iya, giginya gitu ya. iya. Tapi bagusnya di sini ada ininya ya. Ada manual mode-nya. Iya, ada manual mode-nya dan dijelasin nih Oh, ada. geser-gesernya kemana Iya, maksudnya. terus ada indikator lampunya juga. Karena kan orang mikirnya kalau misalkan modelnya kayak gini kan ya udah tinggal segaris aja. Benar. Terus juga di sininya tetap ada indikator speedometer. Oh iya benar. Gitu sobat setir. Lucu ya? Oh, Lucu, nih lucu, sama yang lucu. di sini ada shortcut buat volume. Shortcut buat volume. Iya benar. Gitu. Oh, hampir ketinggalan Chris. Apa tuh? Di yang tadi lo bilang kayak bisa dipegang tuh Heeh. di instrumen clusternya. Iya, ini. Ini juga nunjukin ini kan. Sen. Sen kanan kiri, terus ada itu Iya, buat servis servis dan segala macem. Di sini tuh nggak polosan gitu ya. Kelihatannya kayak polos tapi pas di itu baru nongol kan dia. Yoi. Terus sennya juga lucu lagi. Dia tuh bukan full ya. Jadi Iya. ujungnya doang yang Iya benar. tengahnya yang kosong. Unik banget sih ini mobil. Unik. Seneng gitu kayak nyetirnya tuh lebih ke experience-nya yang berbeda. Bukannya karena sebenarnya driving experience-nya juga enak ya, dia driver oriented. Ini kan head unitnya kan juga ngarahnya ke lo kan. Jadi dia fun to drive-nya tuh dengan perspektif yang berbeda. Iya. Fun-nya Setuju tuh gua. dengan fun yang benar-benar unik. Ya nggak? Benar-benar unik. Setuju. Gitu sobat setir. Ih, asik banget sih ini Asik mobil. ya, gokil ya. Terus juga di sini ada penyimpanan ya Chris ya? Oh ya, di sini masih ada lagi. Ini ruang penyimpanannya lumayan gede nih, Indra. Jadi dia masuk terus ada bisa ke depan lagi. Oh iya. Jadi bisa Benar. nyimpen botol. Nyimpen botol. Gitu. Jadi bawahnya di sini ya, di bawahnya dia ya. Iya. Di bawahnya cup holder ya posisinya. Terus dia juga yang kelebihannya semua jendela udah auto. All window, Ya. all auto, up and down ya. Ya, up and down gitu. Terus juga Oke. yang apa lagi? Oh iya ada hal unik nih, sobat setir. Di sini nggak ada oh shit bar nih. Oh iya. Tapi di sini ada buat Tak ada rokok kacamata. kacamata. Ini hal unik Kenapa juga. ya orang Prancis kayaknya pada nggak ada yang takut. Tapi di belakang ada, depan aja nggak ada. Ini kalau lu lagi ugal, gua pegangan apa dong? Gua pegangan sini bisa. Ya dong, ini mobil untuk dinikmati. Iya nggak sih? Iya sih, bener. Mungkin gitu kali ya mereka Iya. mikir, mobil buat dinikmati nggak usah pasang off shit bar deh. Ya udah. Asik ya. Nah, selanjutnya kita coba tentang performanya ya, enggak? Boleh Nah. boleh dong. Ya itu kan mesinnya di 1200 cc. 1200 cc. Tapi nggak biasa karena dia pakai turbo. Oh. Dia pakai turbo, jadinya dia menghasilkan tenaga di 130 dan torsi di 230 berapa? Newton meter. 230. Oh, 230 pas ya? Iya, 230 Newton meter. 130 dan 230. Mesinnya berapa silinder, Chris? 3 silinder. Wow. Jadi 3 silinder 1200 cc
menghasilkan tenaga 130 horsepower serta torsi sebesar 230 Nm ya. Benar. Nah, ini dia dilengkapi dengan driving mode, ada normal, eco, dan sport. Oke, normal, eco, dan sport. Ya standar lah ya. Iya. Eco buat irit, normalnya normal, sport buat lebih Sporty responsif. lagi. Ya. Nah, di sportnya ini kita bisa lihat ya, kalau kita ganti ya si ininya, misalkan kita ke dials, nanti jadi ada tachometer RPM. Oke. Nah, dia jadi lebih tinggi gitu RPM-nya. Nih kalau di Eco dia akan otomatis lebih rendah RPM-nya. Oh, benar. Oke. Wah, gila ya, keren banget ya. Ini animasinya ya. Gila sih. Animasi udah selain interface-nya animasinya unik-unik, si displaynya dia tuh bener-bener menurut gue jagoan banget sih. Keren banget sih. Ini satu-satunya di kelasnya. Jadi Benar. by the way, kelasnya dia kan emang kalau secara harga kita ketemunya ya sama HRV gitu-gitu ya. HRV, ya. Di 500 jutaan. HRV yang RS kan? Iya, yang RS yang udah turbo juga. Tapi kalau soal kelasnya sebenarnya dia tuh kan mobil Eropa. Soal gengsinya ya berarti ya? Beda dong. Jadi dia kelasnya sama mobil-mobil Eropa nih ya. Misalnya Iya, sama benar. T-Cross Benar, gitu-gitu. setuju. Sama X1 gitu ya Iya. mungkin ya. Masih masuk lah ya. Meskipun harganya emang dia di 505 juta nih untuk sekarang. Oke. Nah, mumpung kosong juga, cobain ya performanya itu. Boleh dong, ini pakai sport ya? Iya nih sport. Tuh, dia ada turbo lag dikit, tapi kalau udah dapet, Wah. dan ini mobil kalau ngebut, setirnya tambah berat, setirnya kecil. Wow. Ini udah Wow. nggak berasa kan? Gokil. Dan dia bantingannya untuk di high speed, ya keras. Cuman Enak jadinya justru. lebih controllable ya? Benar. Justru gue seneng nih. Jadi mobil ini selain nikmat untuk kita tadi jalan pelan-pelan sambil dengerin lagu gitu-gitu, ketika kita mau ngebut juga pede naik mobil. Oke, gua bisa menyimpulkan nih Chris. Jadi mobil kalau dipakai santai dia santai. Bener. Tapi Enak. ketika lo gas, dia istilahnya mobilnya jadi hidup, Benar. live ya. Respon setirnya, bantingannya, wah enak banget sih. asik sih. Justru emang lumayan menyenangkan lagi. Kalau tadi menyenangkannya secara unik, ngebutnya juga menyenangkan ternyata gitu. Tapi ngomongin masalah performa udah, ngomongin masalah kita rada ngebut udah nih. Pertanyaan gue ya selanjutnya adalah konsumsi bahan bakarnya gimana? Nah, konsumsi bahan bakar ya, karena dia menggunakan mesin yang kecil juga nih. Jadi udah buat tes nih macet, pokoknya rute ini ya, kombinasi kurang lebih ya. Oke, jadi ketemu macet, ketemu lancar, Betul. dalam kota, tol juga ya? Betul. Oke. Kurang lebih masih bisa dapat di 15 km per liter. Oke. Macetan ini loh, lumayan loh itu. Dan kita uniknya juga nih kalau mau lihat informasinya, kita pencet tombol yang untuk di Wiper ya? Jadi di ujung. di kolom wiper paling ujung ya? Iya, kita klik. Iya kan? Nah, itu keluar nih di informasi di sini tuh. 15, ya kan? Trip 1, ada trip 1, trip 2. Trip 2, terus Oke, ada sama current information. Jadi trip 1. mana coba lihat? Oh iya, 1:15 ya. Iya, masih dapat segitu. Dan Iya. kalau kita eco driving, dia bisa sampai 20-an lah kurang lebih. Masih 20 Untuk km per mesin 1200 cc, oke lah ya. Iya dong. Oke lah ya. Tapi kencang juga gitu loh. Dan juga bobot yang dibawa kan juga lumayan, Chris, karena kan mobilnya nggak kecil. Benar. Enak sih ini mobil. Cuma emang bantingannya, kalau menurut gua dia masuknya ke kategori yang lebih ke arah keras. Tapi kelebihannya dia lebih enak ketika Lebih enak kita handlingnya. bermanuver. Ya tapi menurut gua balik lagi itu sih masalah selera ya, Chris. Benar. Mungkin ada yang prefer, gue lebih suka yang keras karena handlingnya lebih enak. Iya. Ada yang prefer lebih, gue lebih suka empuk deh, gue juga nggak suka handling yang gimana-gimana banget Iya. gitu. Balik lagi ke kalian sih. Coba Benar. Sobat Setir boleh tulis komen dong, kira-kira Sobat Setir Pilih. prefer yang mana nih? Betul. Tim mana nih? Tim yang comfort atau yang sport gitu ya? kurang Yo, setuju gue. Nah, kita jemput nih sang spesialis jok belakang. Kasian nih dia udah Yola kepanasan. Yoli, aka Yol dulu, aka Oke, Yola Yoli. Hai. Halo Yola Yoli. Halo. Oke Yol, kita mau ngebahas si jok belakang. Nah, lu kan spesialis nih Yol, urusan jok belakang nih. Biasa deh gue di jok Coba dong. belakang. Gimana? Oke, kita pakai seatbelt dulu kali ya. Iya dong. Nih indikatornya ketahuan nih di sini nih Yol. Lu belum pakai seat belt. Aduh, maaf.
Ini ciri khas mobil Eropa banget ya. Iya. Ada indikator di atas, terus ada apa lagi, Chris? Dia ada lampunya juga, Lampu. ada airbag. Oh, info airbag. Jadi Iya. semua jok yang ada seatbeltnya ya ada 1, 2, 3, 4, 5 nih karena Ini kanan five-seater. supir, penumpang depan, belakang 3 orang. Yoi. Oke. Langsung aja Oke langsung. ya. Udah. Langsung aja nih Iya. review ya. Oke. Nah, sobat setia, aku udah dari jok belakang lagi seperti biasa ya. Pertama kali yang aku lihat sih dari joknya unik banget nih sobat setia. Semuanya udah full kulit, tapi ini motif-motifnya ini ada jahitan vertikal ya sobat setia. Oke. Retro banget. Kelihatannya unik banget pokoknya di joknya. Oh, Dan gitu. untuk didudukin kayak gini sih nyaman ya sobat setir ya, karena dia juga masih luas meskipun ini mobilnya terlihat kecil dari luar, tapi dia itu isinya compact pokoknya. Oke ya Yol ya. Oke. Ya, duduknya juga oke banget. Rebah ya, lumayan rebah ya duduknya ya. Rebah. Gak tegak ya. Dan Lu tegak. legroomnya dengan posisi duduk gue nyantai di depan gimana? Nggak sempit Oh, kan? legroomnya masih oke banget, masih dapat sejengkal nih. Bahkan Rendra posisinya lebih rebah dari gua nih yang nyetir. Lebih nyantai. Masih oke ya. Oke banget, luas banget untuk Berapa tuh legroom. jaraknya? Kurang lebih ya sejengkal lah. Kepala. Kepala gue sejengkal lebih nih. Mantep dong. Kayak gede banget mobilnya meskipun dari luar kecil ya sebenarnya Iya. ya. Terus di sini juga udah ada seat belt-nya 3 sobat setir. 3 titik ada 3. Ada 3 titik, emang cocok untuk 3 orang. Iya. Ya, cuman ya headrestnya cuma ada 2. Oh, atasnya baru 2. Pasti tetap nyaman pastinya meskipun di tengah nggak ada headrest ya. Berarti buat anak kecil lah peruntukannya ya di tengah ya. Dan ini kan joknya udah cocok untuk ada baby ya. Oh, ada isofix-nya. Udah isofix. Fix. Betul. Jadi buat kalian yang udah punya baby cocok banget nih sobat Buat setir. pasang baby seat ya. Betul. Oke. Ya, Mantap. terus di sini di bagian pintu seperti biasa ada Cup holder. cup Oh, holder, tapi mungkin muatnya yang kecil aja nih sobat setir. Kecil Nggak bisa ya. gede-gede. Coba Oke. buka jendela dong, udah elektrik belum tuh? Oh iya, Oh, coba udah ya. dong. Turun ya. Udah auto kan tadi Udah kita auto udah ya. bahas iya. Oh iya, udah auto nih sobat setir nih. Cuma posisi kacanya tuh agak di atas ya Yol. Iya, agak Jadi, di atas bener. Yola duduknya rasanya rada kecelup ke dalam ya. Yol? Iya, lebih agak rebah. tenggelam ke dalam ya. Cuman Oh, nggak oke. masalah sih. Masih oke ya, masih oke. nyaman ya. Udah tenggelam banget masih oke meskipun emang jendelanya agak tinggi daripada biasanya. Oke deh Yol kalau Masih begitu. Terus di bagian depan seperti biasa ada pocket. Ada pocket, ada kiri kanan ada pocket untuk kalian nyimpen barang. Oh, Dan di bagian tengah nih, di bagian armrest depan konsol Kita dapat tengah. pocket nih sobat setir. Oke. Bisa untuk naruh HP. Ini Dompet bisa ya. dompet bisa, oke. Dompet kecil tapi ya, nggak bisa gede-gede. Secara bandingan juga masih oke ya Yol. Saya bandingkan masih oke. Dari tadi juga ada sedikit Lobang-lobang, ada bumpy-bumpy. ya, masih oke. Joknya empuk ya berarti ya. Masih empuk, Oke kalau gitu. masih nyaman. Oke, Luas. siap. Thank you Yola Yoli, review jok belakangnya. Sang ahli. Oke. Ahli jok belakang nih sobat Ahli setir. jok belakang. Wah, mantap. Kita udah sampai ke penghujung review. Nah, sini ya, di sini. Oke Yola. Nah, kalau dari Yola dulu deh. Nah, coba Oke, kan? sebagai spesialis jok belakang. Di jok belakang sih yang pasti nyaman ya sobat setir. Bisa dilihat tadi review aku juga masih luas banget di bagian belakangnya. Padahal compact ya dari luar. Padahal compact kayak kecil gitu loh dari Iya. luar. Masih oke banget nih. Nah, kalau keseluruhan gimana nih, Indra? Kalau menurut gua nggak hanya dari desain eksterior aja nih yang unik sobat setir, Betul. tapi dari interior juga unik, driving experience juga unik, user Benar. interface-nya juga unik ya. Ada animasi-animasinya ya Dan kan. yang terutama speedometernya udah Oh, benar. iCockpit 3D. iCockpit 3D. Yoi, jadi keren banget. Cuma ada satu-satunya di kelasnya. Bener, jadi untuk sobat setir yang pengen punya mobil yang menunjukkan sisi unik dari Benar. dirimu sendiri, Unik nah, dan juga cocok. cantik tentunya. betul. Cocok banget buat yang satu ini. Oke, Kita Rekomen gitu. rekomen pasti. Oke, berarti cukup sekian. Gua Chris. Gua Narendra, Aku Yola Kita pamit undur diri. Jangan lupa untuk like komen. dan subscribe YouTube kita. serta follow Instagram kami di setir.kanan. Oke, Weh. sobat setir, kita mau lanjut lagi.
panas banget di sini. Jalan-jalan Itu lagi. panas soalnya. Panas sih. Dingin. Enggak. Lanjut. Dadah. Hai. Iklan dulu. Ini singa Paris. Raur. Raur. Raur.